Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Enden Rosyati Fauzan. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2023 dari Winhas Jember. Hari ini saya akan melakukan tugas PPL 1 dengan materi tentang sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sebelum kita masuk kelas, sebaiknya sama KM dipersiapkan dulu yang rapi ya. Diam, gerak, lencang kanan, gerak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebagaimana kemarin Bu Neng bilang bahwa hari ini kita akan belajar tentang materi sujud ya. Gimana Randa? Hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kunita siap? Siap, Bu. Alifah siap? Siap, Bu. Siap ya. Sebelum kita untuk KM-nya memimpin doa, silakan. Sikap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa, mulai. Baca doa, selesai. Sikap, berdiri, membaca salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita ke materi, pembiasaan kita itu membaca tadarus. Baik, kita baca surat An-Nas ya. Kalian sudah hafal kan? Sudah. Terima kasih anak-anak sudah belajarkan ini. Baik, sebelum Ibu mengabsen, Ibu pengen melihat kalian sudah siap untuk belajar. Ya. Ya, baik. Bu Neng absen dulu ya. Rangga Yudhistira, Hadir, Bu. Khairul Ibad, Hadir, Bu. Raditya, Hadir, Bu. Bagas. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini termasuk semua ya anak-anak ya. Ya, Bu. Sebelum Bu Neng ke materi, Bu Neng mau nanya materi yang minggu kemarin. Masih ingat tentang apa? Puasa. Puasa. Iya. Puasa itu artinya apa? Tidak. Sekarang kita ke materi yang baru yaitu tentang sujud. Ya. Kita lihat dulu ke depan semuanya. Sebelum Bu Neng ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama kita menganalisa dalil nakli tentang perintah sujud, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua yaitu merinci tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, menguraikan hikmah pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, mengembangkan materi sujud syukur sahwi dan tilawah melalui praktik. Ya.
Untuk yang sekarang, Bu Neng, kita fokus dulu yang pertama yaitu tentang menganalisa dalil naqli tentang perintah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Di sini siapa yang tahu tentang sujud? Silakan. Rangga. Silakan berdiri. Sujud adalah menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati kaki, lutut, kepala, dan telapak tangan, terus dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. tidak. Tepuk tangan saja. Terima kasih Rangga, pintar luar biasa ya. Sudah bisa membaca, membahas tentang pengertian sujud ya. Itu sujud syukur itu sujud ini dibagi menjadi 3 yaitu sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Baik, untuk sujud sahwi siapa yang mau menjawab apa itu sujud sahwi? Saya, Bu. Baik, silakan Selita. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Sekarang kita baik. Orang melaksanakan sujud tilawah karena mendengar atau membaca ayat-ayat saja di dalam Al-Quran, baik itu ketika melaksanakan sholat atau ketika di luar sholat ya. Sekarang kita bahas sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadisnya, nanti kalian analisa sama masing-masing kelompok. Orang melaksanakan sujud syukur sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada hambanya berupa rezeki, umur panjang, atau diselamatkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Jadi kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Baik, dari dalam materi ini siapa ada yang mau bertanya tentang sujud? Dari materi ini siapa yang mau bertanya tentang sujud? Saya, Bu. Silakan. Untuk sujud sahwi dilakukannya berapa kali, Bu? Untuk sujud sahwi dilakukannya 2 kali. Ya, tolong. Ya. Terima kasih, Bu. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Udah? Cukup? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Semoga kalian sudah paham tentang materi ini. Baik, untuk berikutnya Bu Neng akan bikin, karena Bu Neng sudah bikin kelompok. Kelompok ini kelompok A, B, dan C. Kelompok A membahas tentang sujud syukur. Kelompok B membahas tentang sujud sahwi, dan kelompok C membahas tentang sujud tilawah. Baik, setelah itu kalian buatkan peta konsepnya, nanti ditempelkan ya di YouTube. Untuk melakukan tugas ini, Ibu Neng kasih waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan. Baik, Bu. Nanti ya. Jadi ini sekarang ya. Ini dia balik kemana? Ke styrofoam aja ke sini? Iya, di situ nih. Di Bunda pinjem dong. Ini. Aku mau bikin gopo-gopo ya. Yang kuku mendingan bikin. Yang kuku dia. Ya, ini
syukur. Dari A ke B, dari B menjelaskan ke kelompok C tentang sujud sahwi. Nanti ketuanya ya. Dari sini kelompok C, ketuanya nanti menjelaskan ke kelompok A tentang sujud tilawah. Ya, setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Ya, presentasikan ke depan dari masing-masing kelompok. Ya, paham? Paham. Nah, untuk ketua timnya menjelaskan ke masing-masing kelompok. Silakan berdiri ke sana dari A ke B, B ke C dan C ke A. Silakan untuk menjelaskan. Nanti setelah itu baru presentasi ke depan. Silakan. Ke sana ke kelompok sana. Silakan jelaskan. Jadi sujud tilawah itu artinya sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah yaitu ayat yang dianjurkan untuk kita bagi yang membaca atau mendengar untuk melakukan sujud tersebut. Hukum. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah bisa menjelaskan ke masing-masing. Tepuk tangan buat semuanya. Dan sekarang mari kita lihat presentasi ke depan dari masing-masing kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kulita Farazufia sebagai perwakilan kelompok B atau dari kelompok sujud syahwi. Sujud syahwi dalam lisanul Arab syahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah sujud syahwi sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud syahwi adalah sunnah. Sujud syahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Menyimpulkan dari materi sujud ini. Silakan. Nilainya Bunda akan kasih tambahan. Silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Hebat, Masya Allah. Ini siswa ibu yang peserta didik yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan. Yang pertama itu sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sujud sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Terus yang kedua sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Bisa, Masya Allah, terima kasih. Apa ya, luar biasa. Anak-anak, sebelum pulang, apakah hari ini kalian senang belajar sama ibu? Senang. Terima kasih ya. Baik, silakan rapikan, bereskan semuanya sebelum kita berdoa. Sudah Bu. Sudah? Sudah, silakan dipimpin sama ketua kelas. Sikap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap berdiri. Memberi salam.